Roy Suryo yang baru saja keluar dari penjara bulan Mei tahun 2023 karena kasus meme Stupa Candi Borobudur kembali menunjukkan kecerdasannya. Ya, kecerdasannya. Karena beliau adalah pakar telematika dan IT, bukan? Kali ini, beliau berkomentar tentang Sirekap. Namun apakah komentarnya akan mendekatkan Roy Suryo kembali ke Hotel Prodeo? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Ini pernyataan Roy Suryo setelah melaporkan KPU ke pihak kepolisian tentang Sirekap. Intinya apa? Sebenarnya ini bukan hanya persoalan pemilu seperti tadi kata Pak Petrus ya. Karena ada kabar bohong di dalamnya. Ada juga pernyataan yang tidak benar ya gitu. Tapi kan akhirnya sekarang kita harus mengacu pada undang-undang, misalnya undang-undang ITE yang di pasal 27 ayat 3 di mana harus ada kerusuhan fisik. Ini kan malah kita jadi ngeri. Andai kata, ya ini saya ini sebagai warga masyarakat awam, andai kata laporan dari Pak Petrus dan kawan-kawan dari TPD ini diterima, mungkin masyarakat bisa tenang, ya, karena laporannya sudah tidak. Tapi kalau ini laporan mereka mendengar bahwa laporannya masih ditangguhkan seperti ini, ya itu kan nanti apa harus nunggu kerusuhan fisik? Kita kan, saya sendiri kan tidak berharap terjadinya apa yang seperti tahun 98 itu terjadi lagi gitu loh. Dan memang undang-undang sayangnya mengatakan demikian, harus ada kerusuhan fisik gitu. Sepertinya Roy Suryo salah sebut pasal. Kalau pasal 27 ayat 3 itu terkait dengan muatan dan atau pencemaran nama baik. Itu kan kasus yang dia alami kemarin. Sepertinya beliau belum bisa move on. Dia memberikan pernyataan terkait dengan kerusuhan fisik yang katanya diatur di dalam Undang-Undang ITE. Kalau kita baca Undang-Undang ITE dengan lengkap, kurang lebih pernyataannya seperti ini. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Di sana ada kerusuhan di masyarakat. Berarti kan harus menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Definisi kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Definisi ini penting untuk memahami konteks hukum terkait dengan tindakan kriminal yang terjadi di dunia nyata. Kita melihat dari statementnya bahwa sudah ada kerusuhan, seakan-akan sudah ada kerusuhan fisik. Atau mungkin kalau kita pahami dari sisi yang lain, jangan sampai menimbulkan kerusuhan fisik. Makanya Roy Suryo melaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan kemungkinan kerusuhan fisik yang diakibatkan oleh bohongnya informasi yang disampaikan oleh KPU melalui Sirekap ini. Nah, dalam case ini, berarti kan Roy Suryo ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ada kerusuhan fisik gara-gara informasi dari Sirekap ini dianggap bohong. Yang harus dilakukan adalah berarti ada pihak, dalam hal ini mungkin Roy Suryo dan timnya, untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan, informasi yang diberitakan oleh Sirekap ini adalah informasi yang bohong. Dan nanti akan kena Undang-Undang ITE kalau informasi bohong ini ternyata menimbulkan kerusuhan fisik. Bukan semata-mata bahwa kalau ada informasi bohong, undang-undang menyuruh ada kerusuhan fisik. Ini statementnya harus clear, jelas, jangan sampai memprovokasi masyarakat. Yang kedua yang akan kita gelitikin hari ini adalah terkait dengan Sirekap yang menurut klaim dari pihak Roy Suryo bahwa Sirekap ini pada saat digunakan, pada saat di stop pada tanggal 14 Februari, yaitu pada saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, ada file yang di-upload atau skrip yang di-upload. Untuk apa? Untuk membuat suara dari pasangan calon itu ya mirip-mirip dengan suara hasil quick count lah.
Jadi diarahkan. Mantan Menpora sekaligus pemerhati telematika dan IT Roy Suryo memaparkan beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan di aplikasi Sirekap. Salah satunya di hari pencoblosan 14 Februari dimasukkan skrip dalam sistem aplikasi agar hasil angka yang keluar tidak bergeser ataupun berubah. Tak hanya itu, Roy Suryo menyoroti server ataupun peladen Sirekap yang berada di luar negeri, yakni Singapura, dan kemudian dipindahkan secara diam-diam ke Jakarta. Kesalahan dari Sirekap menurut Roy Suryo bukan kesalahan teknis semata dan tidak bisa dilihat hanya sebagai kuantitas belaka, namun kualitas Sirekap yang tidak layak untuk digunakan. Ada skrip yang dimasukkan, ibaratnya ada program kecil yang mencegat suara itu sebelum keluar, dan itu kemudian mau datanya masuk untuk paslon 01, ya udah mentok aja di angka itu. Ada yang suaranya gede banget misalnya dari Jawa Tengah atau dari Bali misalnya untuk paslon 03, mentok dia di angka. Ini ibaratnya kayak bendungan lah, gampangannya ini kayak bendungan. Luber suaranya, lubernya kemana? Ya teman-teman bisa tebak sendiri lah angkanya kemana jatuhnya. Dari statementnya terlihat ya, Roy Suryo ini sangat ahli dalam hal bendungan. Maksudnya adalah ahli IT. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Roy Suryo tahu bahwa ada skrip yang diupload? Kalau kita akses Sirekap secara normal saja, sebagaimana masyarakat ingin tahu perolehan dari suara masing-masing capres maupun anggota legislatif, kita tidak akan mengetahui bahwa ada file atau skrip yang diupload. Untuk bisa mengetahui ada file atau skrip yang diupload untuk mengarahkan perolehan nilai sesuai dengan yang direncanakan, maka orang harus punya akses dulu ke dalam sistem atau datanya. Gampangnya adalah akses ke server, sehingga bisa tahu bahwa ada file atau skrip yang diupload yang merupakan akal-akalan agar data yang diupload di KPU, dalam hal ini Sirekap, itu bisa diarahkan sesuai dengan kebutuhan tadi, skripnya. Sehingga yang ditanyakan atau yang kita gelitikin pada hari ini adalah, berarti Roy Suryo punya akses terhadap sistem atau servernya KPU. Nah, ini yang berbahaya nih. Kalau orang mempunyai akses ke sistem atau data Sirekap yang dimiliki oleh KPU, berarti kan melanggar Undang-Undang ITE, bukan? Mari kita baca Undang-Undang ITE-nya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat ketentuan mengenai tindakan pidana terhadap perbuatan yang merugikan keamanan sistem informasi. Pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 2 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan pasal 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Nah, kalau dari butir pasal dan ayat di Undang-Undang ITE yang saya tadi bacakan, pertama adalah kalau kita mengakses sistem informasi dengan akses normal sebagai pengguna, itu tidak termasuk pelanggaran. Tapi kalau kita sampai mengetahui ada sesuatu yang terjadi di server dengan cara kita mengakses server atau mengakses sistem tersebut tanpa izin, dan itu adalah sistem informasi yang dimiliki oleh instansi atau pemerintah atau organisasi strategis, dalam hal ini KPU kan sangat strategis, sangat menentukan kepemimpinan negara 5 tahun ke depan. Diancam dengan Undang-Undang ITE. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Roy Suryo mengetahui bahwa ada skrip yang diupload untuk mengarahkan penggelembungan suara atau jumlah perolehan suara yang menguntungkan salah satu paslon. Kalau dari saya sih mendingan dibuktikan saja oleh pihak kepolisian, diundang
diminta menunjukkan bagaimana caranya dia tahu bahwa ada skrip yang diupload untuk mengarahkan perolehan suara yang besar untuk pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, nanti akan terbukti seandainya ternyata terjadi penggelembungan suara, memang ditemukan adanya skrip yang diupload, berarti kan KPU yang akan terkena sanksi, atau siapapun lah yang memang mengupload skripnya akan terkena Undang-Undang ITE kan. Yang kedua, jika ternyata Roy Suryo mengakses sistem informasi Sirekap ini dan masuk ke dalam pasal atau ayat mengakses tanpa izin, dan ini merupakan aplikasi yang sangat strategis untuk kebutuhan pemilu. Nah, ini masuk pasalnya nggak nih? Bahwa seseorang mengakses sistem informasi tanpa izin. Apalagi kalau ternyata tidak terbukti ada skrip yang diupload. Karena 2 kali. Mengakses tanpa izin, yang kedua adalah menyebarkan informasi atau kebohongan ke publik. Jadi, saat kita ingin menunjukkan kecerdasan kita, maka lakukanlah dengan cerdas.